panitia agar sholat id segera bisa dimulai. Belakang sambut siap. Sambil menunggu jamaah yang masih dalam perjalanan, mari kita merapatkan shofnya dan sambil bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Stop belakang sudah siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Bagi jamaah yang masih di luar masjid untuk segera mempercepat langkahnya karena sholat akan kita mulai. Bapak-bapak, ibu-ibu yang masih di luar masjid untuk mensegerakan langkahnya karena sholat id akan segera kita mulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sudah siap belakang. Baik, para jemaah, mari kita melaksanakan sholat Idul Fitri dengan dimulai takbir pertama 7 kali dan takbir yang kedua 5 kali. Dan insya Allah nanti hasil daripada infak dan sedekah di pagi hari ini akan kita berikan kepada Palestina. Somu wa'tadilu kamil sufu, somu sufufakum. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى
فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق
وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المرجو البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته في كل وقت لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Surah Ali Imran ayat 102. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita mulai pagi yang cerah ini dengan mengungkapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari anugerah dan nikmatnya turun kepada kita. Walaupun pada hari yang sama maksiat dan kejahatan kita naik kepadanya. Setiap jam perlindungan dan pemeliharaannya mengayomi kita. Padahal pada jam yang sama kita menentangnya dengan dosa-dosa dan kejelekan kita.
Allah telah mengantarkan kita kepada bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan, bulan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar, yang lebih baik dari 1000 bulan. Sepanjang Ramadan Allah menuntun kita untuk melakukan puasa, salat malam, membaca Al-Quran, dan bersedekah di jalan Allah. Dan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menghapus dosa dan beramal soleh. Akhirnya hari ini dengan kasih sayangnya Allah mengantarkan kita kepada Idul Fitri, hari Lebaran. Allah gerakkan lidah-lidah kita untuk membesarkan asmanya. Allah karuniakan kepada kita rizki untuk membayar kewajiban zakat kita. Pagi ini Allah membawa kita ke masjid dan ke tanah lapang dalam rangka bersimpuh di hadapan kebesarannya, memuji keagungannya, dan mensyukuri seluruh nikmat-nikmatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita melihat ke kiri dan ke kanan. Marilah kita periksa orang-orang yang kita cintai. Ayah, bunda, saudara, kekasih, tetangga, sahabat, dan handai taulan. Adakah di antara mereka yang tidak dapat bergabung bersama kita di tempat ini? Adakah di antara mereka yang sudah meninggalkan kita kembali kepada Yang Maha Suci? Kemanakah ayah atau ibu yang tahun lalu menyambut uluran tangan kita dengan tetesan air mata kasih sayang? Kemana kakak atau adik kita yang pada lebaran lalu gelak tawa bahagia bersama kita? Kemanakah tetangga, sahabat dekat yang dulu pernah memeluk kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri? Ya Allah, mereka telah kembali kepadamu ya Allah. Mereka telah mudik ke kampung yang abadi. Terimalah mereka di sisimu ya Allah, radiyatan mardiyah. Ya Allah, pagi ini mereka tidak dapat berlebaran bersama kami. Tidak bisa kami ulurkan tangan kami untuk meminta maaf. Tidak bisa kami ajak mereka untuk berbagi bahagia bersama kami. Tidak bisa kami undang mereka untuk berkumpul bersama di rumah kami ya Allah. Allahumma adkhil ala ahlil kubur as-surur. Ya Allah, kami hanya memohon ya Allah, masukkanlah rasa bahagia kami kepada semua ahli kubur. Harumkanlah kuburan mereka dengan wewangian doa-doa kami. Sampaikan salam kami yang tulus. Assalamualaikum ya ahlat diyar minal muslimin. Salam bagi kami untuk kalian wahai ahli kubur. Kalian sudah mendahului kami dan insya Allah kami akan menyusul kalian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua kepunyaan Allah dan kepadanya kita semua kembali. Menurut riwayat para sahabat, dalam salat Id dan salat Jumat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senang membaca surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Pada surat Al-A'la Allah memuji orang-orang yang berzakat, berzikir kepadanya dan melakukan salat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Kata sebagian ahli tafsir, ini berkaitan dengan salat Idul Fitri. Pada surat Al-Ghasyiyah diceritakan keadaan manusia ketika kembali kepada Allah. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Kepada kamilah mereka kembali. Kewajiban kamilah untuk memeriksa mereka.
Berkumpulnya manusia di tanah lapang semacam ini senyatanya menyadarkan akan suatu masa ketika mereka diadili Allah di padang mahsyar kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kurang lebih 1 pekan ini sebagian saudara-saudara kita pulang mudik ke kampung halaman mereka yang sementara, menemui orang-orang yang mereka sayangi dengan membawa beban berat untuk diberikan kepada mereka. Mereka berangkat dengan sukarela menempuh perjalanan yang jauh dan melelahkan dengan sukacita. Setiap saat kita juga akan mudik ke kampung halaman abadi, menemui Allah yang kita cintai, tetapi dengan membawa beban dosa di atas punggung kita untuk diperiksa dalam timbangan keadilan. Setiap saat ketika maut menjemput, kita harus pergi dengan terpaksa. Kita akan menempuh perjalanan yang panjang dan mengerikan. Itulah perjalanan mudik kita. Stasiun yang pertama adalah kematian. Saat malaikat maut menjemput kita, di situ mayit akan dihadapkan kepada hartanya. Ia berkata, demi Allah, dahulu aku mengumpulkan kamu dengan rakus. Sekarang apa yang akan kamu berikan kepadaku? Hartanya akan menjawab, ambillah dariku kain kafan. Kemudian si mayit akan dipertemukan dengan seluruh keluarganya. Ia memandang mereka, demi Allah, dahulu aku sangat mencintai kalian dan memelihara kalian dengan susah payah. Apa yang akan kamu berikan kepadaku? Mereka menjawab, kami akan mengantarkan jenazahmu, kami akan menguburkanmu. Setelah itu ia melirik kepada amalnya dan berkata, demi Allah, dahulu aku membencimu. Aku melihat kamu sebagai beban yang berat. Apa yang kamu berikan kepadaku? Amalnya berkata, aku akan menjadi sahabatmu dalam kuburmu. Pada hari kamu dihimpun dan sampai pada waktu kita bersama berhadapan dengan Tuhanmu. Bila orang mati itu pecinta Allah, akan datang menjemputnya seseorang yang paling harum baunya, paling indah wajahnya, paling bagus wajahnya, paling bagus pakaiannya. Ia membawa kabar gembira tentang surga di ujung perjalanan. Ketika ditanya siapa dia, penjemput itu berkata, aku amal solehmu. Bila yang mati itu musuh Allah, akan datang menjemputnya seseorang yang paling jelek penampilannya dan paling busuk baunya. Ia membawa kabar yang menakutkan tentang neraka di akhir perjalanan. Siapakah kamu? Tanya si mayit. Penjemput itu berkata, aku amal burukmu. Ketika dibaringkan di kuburnya, ia akan bergumam kepada lubang lahatnya, hai rumah yang dipenuhi cacing, hai rumah keterasingan, hai rumah kegelapan. Lubang lahatnya akan berkata, inilah yang memang sudah aku persiapkan untukmu. Lalu apa yang telah kau persiapkan untuk pertemuan denganku? Jawaban pertanyaan lubang kubur itu, apa yang telah kamu persiapkan untuk bekal di alam kuburmu? Pertanyaan itu akan kita dengar nanti, menghantam dada dan mengiris hati nurani kita. Itulah yang bakal kita alami ketika mati. Kisah itu adalah kisah nyata yang sudah dialami oleh keluarga, sanak saudara, handai taulan yang sudah mendahului kita, yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih yang tidak diragukan kebenarannya. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dua macam kematian. Pertama, kematian mukmin yang saleh. Orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan baik, para malaikat berkata, sejahteralah bagi kalian, masuklah ke surga dengan apa-apa yang sudah kalian amalkan. Quran surah An-Nahl ayat 32. Allah Subhanahu wa taala akan menyapanya dengan mesra, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tentram, kembalilah kepada karunia Tuhanmu dengan penuh keridhaan dan diridhoi, dan masuklah dalam kelompok hamba-hambaku, masuklah ke surgaku. Quran surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30. Sedang bagian kedua, kematian orang yang durhaka. Simaklah pertanyaan Allah. Bagaimanakah keadaan mereka ketika malaikat maut mematikan mereka? Seraya meremuk redamkan muka mereka dengan punggung mereka. Yang demikian itu karena mereka mengikuti apa yang dimurkai Allah dan membenci keridhaannya, lalu Allah hapuskan semua amalnya. Quran surah Muhammad ayat 27 hingga 28. Orang-orang yang dimatikan malaikat dalam keadaan berbuat dosa, maka mereka merebahkan diri menyerah seraya berkata, kami tidak melakukan jahat. Malaikat menjawab, kamu justru melakukannya. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Maka masuklah ke pintu-pintu neraka jahanam, kekal di dalamnya. Sungguh sangat buruklah tempat orang-orang yang menyombongkan diri. Quran surah An-Nahl ayat 28 hingga 29. Kita tidak tahu pada kematian yang mana kita akan berada. Apakah kita akan mati dalam peluk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ataukah dalam kemurkaannya? Kita juga tidak tahu apakah kita akan bangkit dari kubur kita dengan wajah-wajah yang ketakutan atau wajah-wajah yang berseri-seri. Yang kita ketahui dengan pasti adalah bahwa kita pasti semua akan masuk ke alam kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sudah bekerja sepanjang tahun mengumpulkan bekal untuk mudik yang hanya beberapa hari. Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk mudik yang jangkanya tidak terhingga? Kita sudah bekerja puluhan tahun menghabiskan masa muda kita untuk persiapan masa tua kita yang berlangsung beberapa tahun saja. Sudahkah kita persiapkan bekal untuk perjalanan yang sangat panjang setelah kematian kita? Pernahkah Anda mendengar Rasulullah SAW menceritakan orang yang paling malang ketika berdiri di hadapan pengadilan Rabbul Alamin? Lalu di tangannya bergelantungan orang-orang yang pernah disakiti hatinya, orang-orang yang pernah disiksa tubuhnya. Mereka akan mengambil seluruh amal solehnya, sholatnya, puasanya dan hajinya, dan membebankan di atas punggungnya seluruh dosa mereka. Mereka akan menertawakannya ketika malaikat Zabaniyah menyeret ubun-ubun dan melemparkannya ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Tahukah Anda apa bekal yang paling baik buat hari kiamat nanti? Pada suatu hari Rasulullah SAW melewati perkuburan. Beliau menyapa penghuni kubur, hai ahli kubur, tahukah kalian apa yang terjadi sepeninggal kalian? Istri-istri kalian sudah dinikahi orang lain. Rumah-rumah kalian sudah dibagi-bagikan. Apakah kalian mau menceritakan apa yang kalian alami? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sekiranya mereka bisa menjawab, mereka akan berkata,
bahwa sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa menurut Al-Quran menginfakkan harta dalam keadaan senang dan susah, mengendalikan amarah, memaafkan orang lain, sering berbuat baik, cepat meminta maaf bila berbuat salah, dan tidak mengulangi lagi. Quran Surah Ali Imran ayat 133 hingga 135. Takwa juga menurut Al-Quran adalah mengisi sebagian besar malam untuk bermunajat kepada Allah, memohon ampunan dari waktu sahur, dan memberikan harta kepada orang miskin dan orang-orang yang berkekurangan. Quran Surat Ad-Dariyat ayat 16 hingga 29. Singkat kata, bekal terbaik untuk hari mudik kita yang abadi ialah beribadah untuk memperoleh ridha Allah dan beramal soleh untuk membahagiakan hamba-hamba Allah. Falyatanafasil mutanafisun. Untuk yang demikian inilah hendaknya orang berlomba-lomba. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 26. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita renungkan firman Allah dalam surah Al-Ghasyiyah yang kita dengarkan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah telah datang kepadamu peristiwa dahsyat yang mengguncang semua? Wajah-wajah hari itu ketakutan, beramal kepayahan, terlempar ke dalam api yang menyala, diberi minuman dari mata air yang menggelegak. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali neraka, tidak menggemukkan dan tidak melepaskan rasa lapar. Wajah-wajah hari itu berseri-seri, puas dengan hasil kerjanya, ditempatkan di surga yang tinggi. Tidak mereka dengar bicara hampa. Di sana ada mata air yang mengalir, di sana ada pelaminan yang ditinggalkan, gelas-gelas yang diletakkan, bantal-bantal yang digelarkan, permadani yang dihamparkan. Ma'asyiral muslimin, sebagai penutup khutbah ini, mari kita memperbanyak beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, menerima seluruh amal ibadah puasa kita, meridhoi kita, dan memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.